Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya riba bisa tidak ada? Bagian kelima. Hai, perkenalkan, saya penyintas riba. Bagaimana kita mengenal riba? Semuanya jelas dalam Al-Quran. 7 ayat Al-Quran yang menerangkan riba. Bagian kelima, Ali Imran ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba az'afam mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Ali Imran ayat 130 menerangkan, jangan memakan riba berlipat ganda dan bertakwalah agar beruntung. Flashback video pertama. Masihkah ingat dengan video yang pertama? Yaitu contoh jual beli jam yang bermerek yang harganya dengan miliaran rupiah. Padahal untuk membuat jam tersebut sangat rendah sekali nilainya. Namun orang yang menjual jamnya mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Hal inilah yang sesuai dengan surat Ali Imran ayat 130 yang menerangkan bahwa janganlah mengambil riba dengan melipat gandakan atau berlipat-lipat ganda. Kegiatan seperti inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kegiatan kita dalam jual beli atau muamalah yang harus kita perhatikan. Kita tidak boleh melampaui harga yang kita dapatkan itu dengan berlipat ganda, mencapai 100%, 200%. Cukuplah dengan keberkahan Allah yang kita ambil. Kemudian kita akan flashback dengan video yang keempat. Video yang keempat, bahwa pada pernyataan kami dalam video keempat yang telah kita bahas secara rinci, kegiatan pinjam meminjam saat ini adalah riba. Semua kegiatan pinjam meminjam itu adalah kegiatan riba. Yang itu kita bahas secara detail mengenai praktek-praktek yang ada di perbankan, bagaimana adanya bunga majemuk dengan bentuk piramida terbalik yang menganiaya. Karena Al-Baqarah 279 sendiri, riba itu makna hakikinya adalah aniaya. Sehingga janganlah kita menganiaya dan dianiaya. Tinggalkan riba. Kita disuruh untuk meninggalkan riba. Kemudian praktek-praktek yang lain adalah adanya blind price. Blind price itu orang mengiranya bunganya sangat murah padahal yang dia bayar sangat mahal. Itulah blind price sehingga mencederai akad perjanjian. Kemudian adanya nilai likuiditas dan nilai transaksi. Perbedaan inilah yang menyebabkan kecenderungan orang untuk berbuat zalim, mengambil margin dari hal itu. Kemudian ada lagi mengenai dengan praktek yang ada di sistem perbankan tentang terkait NPL dan subrogasi. Di sini seharusnya perbankan tidak menjadikan itu pendapatan bank, namun pada prakteknya banyak yang ada di bank-bank menjadikan praktiknya itu adalah pendapatan bank. Padahal itu bukan sebagai miliknya. Itu bukan haknya oleh bank. Namun praktiknya itu banyak yang terjadi. Itulah mungkin berkaitan dengan simpan pinjam meminjam. Kita telah memahami bahwa Al-Baqarah 276 janji Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Berkaitan dengan hal ini, kita akan memberikan makna yang sangat luas. Bagaimana Allah memusnahkan riba? Ketika kita telah memahami transaksi-transaksi yang ada saat ini, bahwa kita telah membedakan apakah itu jual beli ataukah itu adalah riba. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan memusnahkannya, artinya tidak ada satupun yang tersisa.
bahwa konteks keilmuannya akar dari sebuah masalah riba ini adalah dari mazhab-mazhab yang ada di dalam ekonomi yang berkaitan dengan teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang inilah yang menghubungkan jumlah uang yang beredar itu terkait dengan bunga. Jadi seluruh aspek dalam kehidupan kita ini berkaitan dengan bunga semuanya, baik jual beli, baik tentang simpan pinjam. Inilah yang menyebabkannya semuanya adalah kegiatan riba. Mudah-mudahan Allah dapat memberikan pemahaman kita. Kita harus membahas ini secara komprehensif, bagaimana akar dari riba itu. Akar dari riba itu adalah berkaitan dengan teori jumlah uang yang beredar, yang dipubliskan oleh ilmuwan ekonom yaitu Keynesian dan Irving Pfizer. Secara Keynesian kita kenal dalam ekonomi yaitu ISLM. ISLM itu adalah Investment Shaping Liquidity Preference Money Supply, yaitu tentang equity atau tentang keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Pasar barang itu ditunjukkan dengan investment dan saving, sedang pasar uang itu dengan jumlah uang yang beredar. Ketika menyelesaikan kebijakan, ketika uang beredar itu sangat tinggi yang ada di masyarakat, sehingga akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, bunga yang dimainkan. Maka bunga dinaikkan agar orang bisa menabung, mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi dengan menaikkan bunga. Namun ketika ingin mendongkrak produksi yang ada di masyarakat agar orang melakukan produktivitas, bunga lagi yang dimainkan, bunganya diturunkan agar orang minjam kredit di bank. Ketika menyiapkan kredit di bank, bunganya turun. Itulah bagaimana tentang bunga inilah yang menjadi kegiatan-kegiatan dan kehidupan sehari-hari kita terkait dengan riba. Ketika kita bahas bahwa pinjam meminjam saat ini ada riba, semuanya riba, baik itu di bank ataupun di industri keuangan lainnya, teori ISLM inilah sebagai akar dulu. Akar dari mulanya berawal riba. Karena mengapa? Karena sebuah kebijakan yang tadinya untuk mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan rakyat, semua pengambil kebijakan menggunakan teori ISLM ini. Teori yang berkaitan dengan bunga. Semua untuk mendongkrak pasar barang, yaitu dari sisi IS. Kemudian untuk mendongkrak dari sisi pasar uang menggunakan bunga atau LM. Jadi baik itu Menteri Ekonomi, baik itu seorang perbankan, bankir, baik itu dari Gubernur Bank Sentral, maka semuanya menggunakan teori ISLM ini yang mengkaitkan seluruh aspek kehidupan dengan semuanya itu adalah bunga. Namun apa yang terjadi saat pandemi COVID-19? Pada tahun 2020 di awal-awal wabah COVID-19, perekonomian Indonesia mengalami minus 7%. Ternyata teori ISLM ini yang berkaitan dengan bunga tidak mampu mendorong perekonomian yang saat itu minus 7%. Padahal Bank Sentral telah menurunkan suku bunganya, berharap perbankan semua menurunkan bunga agar orang meminjam uang kredit sehingga menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Ternyata itu tidak berlaku. Apa yang berlaku? Yang berlaku adalah kebijakan yang dari sisi fiskal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, yaitu melakukan kebijakan anggaran melalui bansos. Hal inilah yang sesuai dengan Al-Baqarah 276. Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, yaitu bansoslah sedekah. Ternyata ISLM tidak dapat bekerja, tingkat suku bunga tidak dapat bekerja. Teori yang selama ini dibangun, yang ditetapkan, didoktrin di dalam bangku-bangku kuliah, tidak dapat mengkrit sebuah pertumbuhan ekonomi. Namun kerja yang bisa dapat dilakukan adalah dengan sedekah, yaitu memberikan bansos. Kami akan membahas teori tentang kesalahan inflasi. Motif orang memegang uang harus diikuti dengan bunga agar tidak tergerus inflasi. Kemudian inflasi ini didoktrin adalah bahaya. Ketika jadi inflasi yang tinggi maka akan mengakibatkan bahaya. Maka bungalah sebagai acuannya. Kami akan membahas inflasi yang diakibatkan oleh kelangkaan atau scarcity.
Kelangkaan ini misalkan ada kerjanya panceklik, gagal panen. Apakah teori bunga yang bisa menjadi solusi? Menurut hemat kami dan pandangan kami bahwa itu bukan sebagai solusi. Solusinya adalah teknologi, bukan dari teori bunga. Jika bunga, maka akan mengakibatkan shock inflasi, guncangan yang hebat. Bayangkan motif orang menyimpan uang di bank karena pengambil kebijakan menganggap terjadinya kelebihan uang beredar sehingga menaikkan suku bunga. Orang akan menyimpan uang. Uang yang dipegang oleh masyarakat mengalami juga defisit, tidak adanya likuiditas bagi masyarakat. Apa yang terjadi? Maka akan terjadilah harga yang melambung tinggi. Oleh sebab itulah dalam surat Ali Imran 130 kita diperintahkan untuk tidak memakan riba dengan cara melipat gandakan. Maka saat terjadi kelangkaan, kita tidak boleh mengambil kesempatan dengan melipat gandakan harga, karena itulah akan mengakibatkan guncangan terhadap perekonomian. Disitulah akhlak yang dilakukan oleh Al-Quran, bahwa kita tidak boleh melipat gandakan karena itu adalah riba. Disinilah kegagalan tentang teori inflasi yang selama ini didoktrin bertahun-tahun. Kemudian kita akan membahas teori kuantitas uang oleh ekonom Irving Fisher, yaitu teori jumlah uang yang beredar. M dikali V sama dengan P dikali Q. M itu adalah jumlah uang beredar, V itu adalah velocity atau kecepatan uang berputar, P adalah price atau harga, Q adalah kuantitas jumlah barang. Ini juga disebut dengan MMT, Modern Monetary Theory, yang banyak dipakai oleh negara-negara yang maju. Kita akan membahas tentang velocity atau kecepatan uang itu berputar. Dalam surat Al-Baqarah 276, Allah akan menyuburkan sedekah. Terbukti saat pandemi ini, kebijakan pemerintah yang paling realistis dalam mendongkrak perekonomian adalah bansos. Bansoslah yang bekerja saat ini, atau sedekah. Contoh saja seperti ini, kegiatan bantuan bansos yaitu prakerja. Orang mengikuti pelatihan mendapatkan ilmu, kemudian mendapatkan manfaat insentifnya. Insentifnya itu ada cara membuat uang beredar. Orang mendapatkan uang, orang prakerja tadi membeli barang yaitu beras pada penjual beras. Penjual beras menerima uang dari orang prakerja, dan penjual beras membeli gula kepada penjual gula. Disinilah uang yang beredar, maka terciptalah pertumbuhan uang yang beredar. Dari inilah sebenarnya kita pahami bahwa saat inilah Allah mengatakan Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Terbukti pandemi ini adalah pembelajaran kita yang sangat mahal, bahwa yang bekerja saat ini adalah sedekah. Allah menyuburkan sedekah. Dengan sedekahlah maka perekonomian tumbuh, dan ekonom harus mengerti tentang hal ini. Maka teori kuantitas uang inilah yang secara komprehensif yang diterangkan dalam Al-Quran ayat 276. Teori kuantitas ISLM tadi adalah akar masalah dari riba yang Allah akan musnahkan. Kemudian Allah menyuburkan sedekah. Terbukti saat pandemi ini, itulah yang berhasil mendongkrak perekonomian selamat dari COVID-19. Kemudian terhadap inflasi tadi, Ali Imran lah menjawabnya, jangan memakan riba dengan melipat ganda. Bayangkan, dengan kita menahan diri untuk tidak mengambil keuntungan saat terjadi pandemi atau krisis, maka harga-harga akan normal. Itulah cara Allah mengajarkan kita. Bayangkan jika tidak ada bunga, tidak ada kredit bank, dan tidak ada inflasi. Terus bentuk bank seperti apa? Seperti apakah bentuk bank? Maka bentuk bank haruslah bank bukan mencari profit atau mencari laba. Ketika dia tidak lagi mencari laba, maka tidak ada lagi bunga. Ketika tidak adalah bank mencari bunga, maka tidak ada kebijakan mengambil suatu kebijakan menggunakan teori ISLM, yaitu dengan menjembatani bunga. Hilanglah bunga, hilanglah riba. Apa yang dilakukan oleh bank?
bank melakukan dengan cara pinjam meminjam, benar-benar melakukan hutang piutang, murni hutang piutang. Bank sebagai penyalur dana dari pemerintah menyaluran hutang yang tidak memiliki bunga, tidak mempunyai konsekuensi denda. Bank ketika orang tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka dia akan melakukan sedekah. Karena sudah terbukti bahwa sedekah telah mampu membangun perekonomian Indonesia. Dengan menciptakan bansos adalah menciptakan uang yang beredar. Bansos adalah sedekah yang sesuai dengan Al-Baqarah ayat 276. Maka bank bukanlah bentuk mencari lembaga profit, tapi bank adalah bentuk penyaluran hutang piutang yang murni yang sesuai dengan Al-Quran.